Oke, teman-teman, kita mulai nih meskipun baru berapa ini? 9 ya. Tapi apapun itu yang penting yang pertama tak mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Ini ada Mas Krisna, ada Mas Nopawan Rauf, ada Mbak Sana, ada Mas Ardi, Mas Ari, Ustadz Freddy, ada Mas Roni, dan ada Mbak Kurota Ayun ini yang sudah rawuh semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya, berkat paringan Gusti Allah lek sehat. Malam ini sesuai rencana diskusi di WA Group dan sudah polling dilakukan, kita mau sinau bareng ini tentang satu ilmu yang dari kecil tuh kalau saya sendiri ya, saya nggak tahu kalau teman-teman itu nggak pernah diajarkan sama orang tua. Lek biyen kan diajarkan ini mau sekolah, menso golek duit, kerja, diajarkan nyari duit gitu. Jadi di sekolah sing pinter, men iso golek gawean gampang, golek gawean gampang, diajari kon ngentekne duite, kon pertama mesti kon rapi sik. Rapi terus kon golek omah, baru golek omah, cari rumah, dapat rumah nanti ngurusi anak-anak, habis itu nanti cari kendaraan, udah punya rumahnya dilengkapi lagi, kalau sudah nanti mobilnya nambah lagi, terus nanti mobilnya ganti lagi gitu terus kan sampai tua. Tapi ada hal yang sebenarnya saya pribadi itu baru mengetahui 2-3 tahun ini tentang perencanaan keuangan. Jadi konteks perencanaan keuangan itu terutama untuk keluarga ya. Jadi pastinya kan keluarga itu kan punya kebutuhan macam-macam, dan kemungkinan besar tuh semua orang pasti pendapatannya itu masih ada batasannya. Lah istilah ekonomi itu budget constraint. Jadi keinginannya sih akeh macam-macam, tapi ternyata budget constraint atau kendala di biaya itu pasti dihadapi oleh semua orang. Dan mungkin malah kuwi nikmati urip karena lek ra ono halangan kuwi kabeh-kabeh ono ki dadi ra nikmat kan. Pengen opo susu ya jelek dhewe kan, gampang golek gitu. Nah, dalam konteks itu saya malam ini sesuai dengan janji ada misteri guest yang memang sudah pernah sekolah di MMUGM ya. Jadi ada sekolahnya itu namanya Financial Planner, bahkan ada yang certified juga. Nanti di belakangnya ada gelar loh, CFP, Certified Financial Planner. Nah, CFP ini biasanya pemahaman saya itu mendampingi klien-klien atau orang-orang yang ingin melakukan perencanaan keuangan. Karena perencanaan kan mesti ada tujuannya, mau ngapain gitu. Nah, malam ini kita kedatangan misteri guest ya. Ada yang bisa tahu siapa misteri guest ya? Udah ngerti dah? Tebak-tebak berhadiah. Kita sambut Mbak Hasanah Setiawati. Beliau itu CFP ternyata. Tepuk tangan ya Aku buat juga Mbak Hasanah. kaget. Jadi Tiba-tiba di Japri Hendy. Ya ampun. tebakane Krisna bener berarti Hasanah. Beliau itu sudah pernah sekolah di di Certified Financial Planner. Biasanya yo guys, ngundang narasumber kayak gini bayar. Apalagi wong-wong sing pengen perencanaan keuangan itu biasanya bayar. Tapi Mbak Hasanah dengan keikhlasan beliau berbagi ilmu, ini tak pucui. Masalahnya berbagi ilmu ki digowo mati, ilmu lek bermanfaat ke wong liya. Dadi pahala. Muga-muga kok dadi pahala buat Mbak Hasanah Setiawati dan keluarga. Jadi mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Hasanah untuk menyampaikan materi dulu mungkin tentang apa itu perencanaan keuangan dan lain-lain. Nah, nanti nggak usah lama-lama, mungkin 25-30 menit, habis itu kita tanya jawab aja bebas. Kita bikin acaranya santai, ojo koyo rapat di kantor lah. Sing enjoy. Nang kantor serius, nang ngene serius, mumet ngomalan ya. Mumet, Itu nggih, teman-teman. Nanti saya mau berdurasi untuk tanya jawabnya, tapi untuk materi ini diberikan sama Mbak Hasanah. Silakan Mbak Hasanah, waktu dan tempat dipersilakan. Izin share screen ya teman-teman, karena kebiasaan ngajar jadi kegowo kepengen share screen sebentar. Share screen sebentar. Ups. Sebentar. Kok sampai sini? Jadi untuk pembukaan dulu sebenarnya ya malam ini temanya nggak kepengen tak bawa serius-serius banget sih, karena
apa namanya, konteksnya juga ya diskusi bareng kayak gitu kan ya. Jadi insya Allah nanti ini ya kita sambil diskusi bareng-bareng, ini menurut perspektifku sebagai apa ya, orang yang pernah belajar ekonomi, yang sudah berumah tangga lebih dari 17 tahun, yang punya 5 anak, dan kalau tadi dibilang ekonomi atau rezeki itu kan memang sudah gawan seko Gusti Allah. Cuma kita memang perlu ikhtiar untuk mengelola supaya nggak kebobolan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari temanya sendiri kan perencanaan keuangan rumah tangga nih. Jadi memang aku masukinya materinya yang relate banget dengan rumah tangga. Jadi kalau kemarin sempat di awal mau kita ngomong investasi atau apa, memang mungkin tidak spesifik untuk malam ini ya. Jadi kenapa sih kok kita, ini track recordku dulu aku di kelas 1D, waktu di SMA 5, nah pernah apa namanya, terus ke kelas 2B, terus kelasnya IPA tuh waktu penjurusan, tapi waktu kuliah aku ambil ekonomi akuntansi, sempat ikut exchange program ke Jepang di University of Economics, lalu penasaran lagi kepengen S2 di luar negeri, akhirnya ambil master program di University of Agder kayak gitu. Nah, selanjutnya aku dulu pernah jadi dosen di UMY tapi keluar karena waktu itu nggak boleh sekolah lagi, tapi malah boleh nikah lagi. Waktu itu aku belum kepengen nikah, tapi malah suruh nikah, tapi nggak boleh sekolah waktu itu karena ada ikatan kontrak, ya wis. Terus aku, yang penting aku kepengen sekolah dulu, cari beasiswa. Dan seterusnya aku berkeluarga, lalu jadi dosen sejak punya anak pertama sampai sekarang, dan tambah aktif sampai anak kelima ini. Oke, langsung kita masuk ke perencanaan keuangan rumah tangga. Sebenarnya apa sih ini, kenapa kita perlu ngelakuin perencanaan, lalu apa saja yang harus dilakukan ketika kita harus merencanakan keuangan kita ya. Ketika ngomongin rumah tangga itu kan nggak bisa terlepas dari suami istri ya, mereka harus ya in partnership, maksudnya ya sama-sama saling bersinergi. Pun kalau yang wanita tidak bekerja, katakan ibu rumah tangga, itu bagaimana keuangan keluarga itu bisa tetap dikelola dengan baik, seperti itu. Nah, ini pentingnya ngomongin perencanaan keuangan itu karena kita kan goals-nya ya kita, keluarga kita sejahtera, maksudnya yo ojo nganti kapiran, ini bahasannya tak campur-campur enggak apa-apa ya. Nah, balik lagi tadi, jadi perencanaan keluarga itu dilakukan oleh dua orang yang secara sadar, ya suami istri, untuk sama-sama ya mengelola, ya baik itu kalau tadi langkah-langkahnya banyak ya, mulai dari merencanakan akan seperti apa rumah tangga yang dibangun ini, lalu cara-caranya seperti apa. Kalau misalnya katakan prioritasnya, misalnya kita harus punya rumah dulu, kita harus punya mobil, kita harus punya investasi ini itu, padahal gaji sekian-sekian. Nah, itu kan harus direncanakan sedemikian rupa. Lalu kemudian kalau cara-caranya mungkin ya gambaran secara umumnya, mungkin kalau rumah langsung, misalnya katakan sekarang properti harganya mungkin 1 M ya, di atas 600 juta kayak gitu, kan nggak mungkin juga yang tadi mungkin dibilang gaweane PNS, ya seperti suami saya juga PNS, langsung tiba-tiba kontan duit 600 juta kan nggak mungkin. Jadi mungkin apakah perlu kita sampai berhutang seperti itu demi mewujudkan goals keuangan keluarga tadi, misalnya kita harus punya rumah di tahun pertama, entah itu dengan
termin utang yang berapa tahun. Nah, ketika kita mengetahui tujuan kita, kita jadi ngerti kita akan melakukan apa aja sih. Jadi kenapa kita perlu merencanakan ya manfaatnya antara lain supaya kita ngerti langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Nah, secara teoretis ini jujur nek karo ini sambil tak selingi ngaji urip ya. Jadi ketika kita ngomongin ekonomi nih, aku sendiri dipesenin sama bapakku juga orang akuntansi. Dia bilang gini, Deno, kowe tak sekolah kene akuntansi, kui koyo kowe tak sekolah kene Hogwarts. Kamu belajar sihir. Belajar itu boleh, tapi ketika kamu mempraktekannya, itu kamu dosa. Terus aku tanya, kok aku belajar akuntansi dosa, kenapa aku dimasukin ke sini? Ya gitu. Terus beliau bilang, basically orang ekonomi akan berpikir kalau kita kan ada cost and benefit analysis ya. Jadi kalau bisa kita memperoleh benefit yang lebih banyak daripada cost yang kita keluarkan. Nah, katakan kalau waktu itu beliau ngendiko, nek misalnya sesuk pas kue rapat itu, katakan kue diundang rapat karo bosmu, kamu dapat gaji akan dikasih fee 5 juta. Sedangkan pada saat itu aku nelpon, no, tolong aku dikancani neng dokter, mana yang harus kamu dahulukan? Apakah kamu mungkin nyuruh ajudan atau asistenmu untuk ngawal aku ke dokter, ataukah kamu datang ke rapat? Dan itu benar-benar qadarullah kejadian ke aku siang ini tadi ketika aku ada rapat dan ibu ngendiko, no, aku butuh neng rumah sakit, makanya hari ini ya kayak exhausted itu kayak bener-bener kejadian. Nah, ketika kita mempraktekkan koyo ngono kuwi, kalau kata bapakku yo nek nggo agama karena saya basically agamane kenceng ya garis keras lah mungkin kalau dibilang. Jadi urusan ekonomi sebenarnya aku sendiri dan suamiku tuh ya ada mungkin ya melakukan ini ya tetap di koridor kayak gitu, tapi enggak sing muluk-muluk kepengen misalnya oh kita tiap tahun harus keluar negeri, enggak, atau kita makan sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali kita ada acara keluar ke mall, itu sama sekali enggak. Nanti kingko malah ngaji urip terus. Oke, terus apa sih yang perlu kita lakukan dalam perencanaan keuangan rumah tangga itu ya? Kalau langkah-langkahnya tadi kita harus mengidentifikasi dulu kan, kita akan mewujudkan rumah tangga ini seperti apa. Jadi memang perlu diskusi suami dan istri, harus satu visi dulu. Karena kalau suami kepingin gaspol urusan dunia, misalnya sing istri katakan wes aku sak melakukannya kayak gitu ya nggak akan jalan. Jadi di Islam memang Rasul sendiri beliau ya pedagang atau saudagar yang kaya, bahkan beberapa kali ikut tausiah saya juga paham benar orang Islam itu juga perlu pintar ekonomi dan perlu kuat secara ekonomi. Nah, di sini apalagi rumah tangga kita perlu kuat keuangannya. Nah, itu gimana? Saya ngasih gambaran dikit-dikit ini step by step ala aku nih. Jadi ya pertama kita harus punya uang dulu ya, baru kita bisa kelola, baru kita bisa merencanakan. Kalau misalnya suami, katakan beberapa teman kita tuh ternyata ada loh yang yo nyuwun ngapunten, kerjaannya hanya memikirkan makan untuk hari itu, untuk besok ya dipikir hari esok, itu ada karena saya sempat jabrian kayak gitu. Nah, terus kalau model kayak yang kayak gitu, terus perencanaan keuangannya gimana? Nah, balik lagi ya masing-masing tadi, kalau memang goals-nya tiap pasangan kan beda-beda. Oke, kita harus punya apa-apa. Nah, nanti itu mungkin lebih detail ke belakang ya. Ya, pertama kita punya uang dulu, dan uang ini sumbernya harus jelas. Kalau bagi saya sumber itu yang pertama harus halal ya.
no matter kamu apa namanya banyak, tapi kalau nggak halal, wirak barokah. Itu yang selalu saya pegang. Kalau mau apa ya, ini sedikit bocoran ngajiku kalau sama suami, karena suamiku ada di BPK RI di Jakarta kan. Kalau orang bilang di sana gonteles kayak gitu, tapi pernah saya didatangi orang kantor itu, ini bener istrinya Pak Enggar kayak gitu. Iya, kenapa semuanya dari semua orang, bahkan OB, tukang kayak gitu pun di tahun ini tuh istilahnya ngeduk ke utang kayak gitu, nanti dipotongkan dari gaji. Cuma satu orang ini kok enggak. Kita penasaran kenapa ibu enggak kepengen ganti mobil, enggak kepengen punya rumah. Ya kebetulan saya ini orangnya ya mungkin arti mungkin nerima. Jadi aku kepengen pokoknya rezeki yang dikasih ke aku, karena aku lebih menganggap aku sendiri sebagai ibu rumah tangga instead of mungkin dosen atau mungkin kalau Hendy bilang tadi financial planner atau akuntan kayak gitu. Nah, balik lagi, uang yang diperoleh suami istri itu harus halal dulu sumbernya. Nah, baru kita lanjut. Kalau di akuntansi, ketika kamu punya aset, kamu punya, ya katakan di sini uang kayak gitu. Nah, terus kemarin Hendy sih sempat ngomongin tentang gimana nanti kalau buat neraca rumah tangga kayak gitu. Ya nanti dibahas nantilah. Nah, kalau aset yang kita miliki itu kan sama dengan utang tambah modal, itu bisa berasal dari yang cash atau modal kita atau dari utang. Nah, bisa teman-teman itu, nah dia mungkin tadi ngeduk ke utang supaya asetnya tambah banyak, tapi kan bagi saya kalau ini karena ala hasanah ya, utang itu ya kewajiban sing nanti akan ada efeknya di kemudian hari. Saya bilang ke suami di awal nikah ketika kami menyamakan visi itu, ketika kita mau berhutang, yo nek kamu hidup selamanya, aku nggak ngerti kamu akan hidup seberapa lama. Kalau kamu meninggal nanti utang-utangnya gimana kayak gitu. Pernah nggak Hasanah istilahnya terlilit utang? Ya pernah, urusan dengan kartu kredit apa-apa, tapi itu sudah dulu dan sudah kutinggalkan. Alhamdulillah Gusti Allah paring. Jadi saya ini intermezzo lagi. Jadi ketika saya waktu itu katakan punya utang 40 juta di tahun sekian itu, anak-anak saya tuh kok darulah kok rewel, terus kok panas, terus dikandani rak gugu, komunikasi dengan suami juga nggak enak kayak gitu. Kok darulah saya pas dengerin Ustadz Adi Hidayah, mungkin loh kalau anak-anak sakit itu efek dari mungkin bapak ibu nggak ada komunikasi, terus sempatlah beliau nyinggung utang, mungkin ada utang yang belum dilunasi, makdut loh. Nah terus sejak saat itu oke, kita wis pokoknya neng dalan sing bener insya Allah ya, terus itu dilunasi sedikit-sedikit, akhirnya lunas. Yang kami yakin itu Allah maha kaya, jadi sak kali itu lunas terus kami dimampukan beli laptop, beli ini, beli itu. Maksudnya sing kayaknya itu nggak mungkin banget bagi suamiku sing PNS dan anaknya waktu itu 4. Anakku sudah 4, itu baru nyadar kalau utang itu ternyata nggak nyaman banget, mau buat buku nggak nyaman kayak gitu, besok mikir. Nah sampai kayak gitu, itu teguran yang kuperoleh. Nah setelah tadi uangnya kita miliki uang tadi, nah kalau teman-teman punya utang itu harus dilunasi dulu ya, dapat plot tertentu dari apa gaji yang masuk. Bagiku utang itu boleh sih, asal itu memang benar-benar mendesak, urgent, dan nek ora nganggo utang istilahnya mungkin bisa membahayakan hidupmu atau apalah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kesini kan kalau dilihat utang itu cenderung ke konsumtif kan ya, barang-barang apalah gadget atau mobil. Sadurunge mobil itu butuh bentuknya apa fungsinya. Kalau bapak saya ngaji, sing penting sing nunggang mobil apa mobile.
jajal mobil teruntung tapi sing numpak katakan Pak Jokowi kayak gitu. Orang tetap akan hormat walaupun itu mobil teruntung. Tapi mbok yo mobil mewah Mercedes atau apa tapi yang naiknya adalah penjahat, ya tetap nggak ada yang hormat. Tapi ya memang donyane wis kualak-walik dadine ya gitu deh. Engko ndak malah ngaji. Terus zakat is a must. Jadi kalau aku dan suami, ada orang yang bilang ketika memotong zakat itu nanti dikurangi dulu kebutuhan-kebutuhan yang pokok dan macam-macam lalu dibayarkan zakatnya. Kalau untuk kami lebih ke konservatif, jadi udah kamu dapat berapa, aku dapat berapa, kita hitung, udah ini dizakati dulu aja, toh enggak ya insya Allah ya barokahnya akan ngalir juga kok, udah nanti baru misalnya ada tagihan-tagihan, tapi insya Allah kami udah nggak punya utang, alhamdulillah. Kartu kredit sudah kami lepas dan macam-macam kayak gitu. Jadi saiki pokoknya nek kepengen yo nek duit kepengen monggo, tapi nek misalnya enggak ya itu tuh sebenarnya cuma godaan hawa nafsu. Nah, terus kita harus buat skala prioritas nih. Ada kewajiban, kebutuhan, sama keinginan. Kewajiban itu kayak ngaturi bapak ibu yang mungkin masih sugeng, mungkin teman-teman ada yang alami kayak gitu kayak saya. Jadi insya Allah tiap bulan itu adalah ngaturi sedikit untuk orang tua, terus nanti pendidikan untuk anak, karena nanti kalau SPP-nya sampai nunggak kayak gitu, aku ya harap berkah ke pendidikan anak. Bayar listrik, gas, ini mungkin bapak-bapak yang karena teman-teman banyak yang cowok nih di sini, jadi inilah yang dialami emak-emak itu. Jadi kita tuh rempong ya memang bayar SPP, gas, listrik, belum nanti bensin, iuran sosial, nanti kalau ada kondangan dan macam-macam itu memang ya harus dibayarkan kan. Nah, itu kenapa uangnya para suami itu cepat habis ya, itu plot di kewajiban itu banyak banget. Terus kalau ada rumus yang 4321, ada yang 532, nah itu nanti pas mungkin kita ngomongin ini nih, apa tentang berapa sih tabungannya, berapa untuk investasi dan macam-macam, itu ada rumus-rumus tertentu, tapi sebenarnya nggak ada rumus pastinya karena tiap keluarga kan unik kayak gitu. Jadi oke, yang kedua kebutuhan ya kayak belanja bulanan kayak sabun, rinso. Sabun aja sekarang macam-macam ya, ada sabun mandi, sabun tangan, sabun cuci baju, sabun cuci piring, nanti belum sabun cuci sayur-sayuran. Nah, sabun kabeh. Terus belanja sayur. Kalau ada, saya sempat tuh kemarin ada seseorang yang konsultasi ke saya, diberi suaminya 100.000 untuk hidup seminggu, kalau enggak diajar sama suaminya, selebihnya uangnya disimpan suami katanya. Dia bilang, gimana bisa makan, suaminya mintanya pakai ayam tiap hari, paling enggak ada daging. Ya paling enggak kan itu 20, ya orang anti 20.000 tuh per hari. Itu ya kadang bapak-bapak itu kadang nggak mau tahu gitu bahasana kayak gini. Ya itu memang ya akhirnya memang harus datang berdua untuk ngomongin gimana status keuangan keluarga kalian kalau memang mau dibantu. Nah, di sini terus banyak lah ibu-ibu yang banting setir sekarang di WhatsApp itu banyak bertaburan ibu-ibu yang jadi businesswoman, jualan macam-macam, iklan ini itu. Nah, itu demi nutup kebutuhan ini. Nah, terus yang ketiga itu ada ini sifatnya pilihan optional in nature, ya kayak makan keluar tiap minggu atau nonton bioskop, healing, shopping, tinggal sekarang tuh godaannya tuh bener-bener di tangan. Jadi kadang saya pun ngalami, kaum hawa kan suka banget yang namanya jajan, belanja. Kalau bapak-bapak mungkin sukanya ngegame, nanti terus beli item-item apa kayak gitu ya. Yaitu secara naluriah memang cowok sukanya game, cewek sukanya belanja kayak gitu. Nah, tapi apakah ini memang benar-benar harus
eksekusi, makan keluar tiap minggu katakan tadi, atau nonton, atau healing jalan-jalan kemana. Nah ini kan tantangan bagi kita. Sebenarnya ini tuh kan cuma nafsu. Nah balik lagi intermezzo yang harus kita kendalikan. Memang untuk merencanakan sesuatu tuh ya kita harus ya ono rime, ada remnya. Kalau ini tuh ya kalau boleh dibilang remnya apa iman. Sebenarnya seberapa penting sih kita harus ganti gadget? Apakah setiap ada model baru kita harus beli? Itu kan juga enggak. Atau kalau mungkin ibu-ibu tertarik mungkin ada model jilbab baru, atau seberapa penting sih padahal jilbabnya sudah menumpuk banyak. Nah, enggak taunya besok itu kan padahal semuanya akan ditanyakan sama Allah. Kamu dapat uangnya dari mana? Ini sudah dari sumber yang halal? Sumber yang halal, oke. Berarti yang poin pertama sudah lolos nih. Lalu digunakan untuk apa? Oh, untuk zakatnya sudah. Ini. Nah, kalau bagi saya ya sama teman-teman mungkin kalau ya kita kan paling enggak kan teman-teman di sini wes umurnya 40-an toh. Kita hidup mungkin sudah 2/3 jalan ya, kalau mau kayak Nabi kan 63 beliau. Nah, tinggal 20 tahun lagi. Nah, sambil terus introspeksi apakah benar yang kita lakukan ini sudah pas, perencanaan keuangan kita ini sudah pas, apakah perlu yang namanya makan-makan keluar itu tiap weekend, atau nonton kalau ada movie baru, atau healing kalau ada spot-spot yang instagramable. Saya pernah ditanya, kamu tuh bisa bahagia apa Has kalau cuma makan aja di rumahmu terus? Lo bahagia itu kan ditentukan dari sini toh, kenapa kita harus cari keluar? Ya sesekali keluar monggo. Tapi kalau saya dengan kelima anak saya kadang mama tak kasih piring plastik masing-masing di belakang rumah, di halaman belakang, tak kasih tepung 2 centong tak kasih air, yuk diaduk kasih garam, terus nanti mereka buat pentol dewe-dewe terus direbus. Itu kesan yang mereka dapat, oh asik ya main apa tadi aku dibantuin buat pentolnya ini nih sama kakak. Yang pertama itu jalin kerukunan, mereka bondingnya kayak gitu. Saya kepinginnya ya mereka akan rukun. Toh kalau misalnya ya katakan makan di tempat yang restoran kayak gitu, belum tentu mereka ada pengalaman yang seperti itu. Sebenarnya nek iki judulnya nek karo Hasanah jajari ngirit. Nah, jadi perencanaan keuangan ala ngirit ala Hasanah. Terus Has kalau kayak gini kapan nabungnya? Terus berapa persen tuh tabungan dari penghasilannya? Investasi atau properti itu yang kayak apa? Karena ini untuk awalan sharing tentang keuangan, jadi I want you guys to know that kalaupun kita misalnya punya uang seberapa banyak, kita punya investasi, punya properti, tapi kui ora barokah, itu kerasa banget nggak nyaman. Ya kepengennya punya investasi yang barokah. Hasanah punya tabungan nggak? Kalau sekarang saya nabung juga lewat anak-anak. Katakan saya menyediakan untuk kelima anak saya, insya Allah setiap hari paling nggak koin 1000-an. Jadi akan saya bagi ke mereka, mereka punya tabungan mirip-mirip kayak gini. Jadi, nah ini kalau teman-teman lihat ini bener-bener tabungannya anak saya ini. Jadi dari 1000, 2000 mereka kumpulin. Nanti kalau udah ada banyak, udah 50.000, mereka minta ganti, mama minta 50.000. Nanti akan saya ganti, terus nanti kalau udah 100.000 apa-apa nanti masukin ke tabungan mereka kayak gitu. Nah, dan itu saya sama sekali nggak ngutek-ngutek. Itu saya ngajari mereka misalnya, mama aku kepengen punya mainan baru nih kayak gitu. Aku punya uang segini, nah biar juga mendidik anak-anak. Ben tadi kalau kata Mas Hendi, kita kecil dulu kan nggak diajari gimana ngelola uang, gimana. Nah saya ngajari anak-anak lewat kayak gitu. Bahkan untuk anak saya yang SMP dua-duanya, ketika mereka mau beli HP itu ya pakai uang mereka sendiri. Alhamdulillah kekumpul. Saya kasih uang sangu misalnya sehari 5.000. Terserah kamu mau jajanin semua ya boleh.
toh kamu nanti besok misalnya mau beli HP, ya memang itu kewajiban mama papa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kamu. Tapi kalau kamu punya uang sendiri, kamu boleh milih kayak gitu. Jadi mereka, oh gitu ya. Jadi mereka menyisihkan kayak gitu sih. Nah, kalau nabung memang bagiku tabungan itu boleh nggak dipakai? Ya boleh-boleh aja. Ya ketika contohnya tadi, oh ketika butuh, nek kata bapak saya, kowe iki cukup kakean nyelengino, aku ndak jadi celeng kayak gitu. Jadi yo sak madyo, urip sak madyo, dan aku merasakan insya Allah nyaman, nggak ada rasa was-was, khawatir apa mikir utang apa piye. Jadi kalau tentang investasi properti mungkin nanti kalau memang mau membahasnya secara teoretis, nah nanti mungkin di forum yang lain ini kita baru diskusi awal. Oke Mas Hendy, mungkin segitu dulu. Ada yang mau sharing-sharing kali? Nah, sip. Oke, matur nuwun Mbak Asana. Ini sebelum saya lempar ke teman-teman, saya izin meresumekan nih beberapa keyword yang menarik nih dari Mbak Hasanah. Yang pertama adalah masing-masing keluarga itu unik. Jadi nggak bisa di-compare antara satu keluarga dan keluarga lain dalam konteks merencanakan keuangan ya. Karena pastinya punya goal sendiri-sendiri, punya tantangan sendiri-sendiri masing-masing ya. Itu keyword pertamanya. Nah, yang kedua, keyword berikutnya adalah yang paling penting ya untuk perencanaan keuangan adalah harus satu visi dan satu misi nih antara suami dan istrinya. Jangan sampai sing siji pengen ngirit, sing siji ini ternyata pengen ngirit banget, kan agak beda. Nggak, maksudnya yang satu misalnya pengen kehidupannya pengen royal gitu, tapi yang satu ternyata pengen hemat. Nah itu tetapkan visinya dulu, misinya apa, goalnya mau ngapain aja di umur sekian, mau ngapain, pengen umroh, pengen naik haji, kan semua punya prioritas masing-masing sesuai dengan tantangan keluarganya. Poin ketiga, goals-nya harus ditetapkan. Nah, terus yang menarik lagi adalah tadi tentang perspektif tentang utang ya. Saya juga pernah mengalami utang, saya pikir teman-teman juga yang lain punya utang. Cuma tadi pesannya tentang utang adalah nomor satu, utang itu wajib dilunasi guys. Itu nomor satu. Jadi utang dengan siapapun itu wajib, karena itu kewajiban kita. Bahkan kalau ingat ya, kalau kita takziah tempat orang mau meninggal itu mesti ditanyakan juga sama ustaznya. Masih punya utang enggak? Yang punya utang, yang punya tanggungan silakan disampaikan kan gitu. Nah, terus tadi pesan keduanya tentang utang adalah tak pikir kita perlu sadar ya, karena godaan sekarang itu kan untuk berhutang itu sangat tinggi. Bahkan sampai di handphone tuh saya gampang banget pay later, terus apa pinjol-pinjol itu kan banyak banget. Iya. Kalaupun memang utang yang mendesak atau yang urgent atau yang mungkin memang produktif ya Mbak Asana ya, misalnya untuk usaha dan lain-lain itu masih oke. Tapi kalau untuk yang konsumtif sebaiknya dihindari. Tapi kembali lagi itu pilihan ke masing-masing ya, karena preferensinya masing-masing. Cuma ini tadi konteksnya adalah kalau mau ngutang tuh harus sadar dulu itu kan, harus tinggal ngopo, jangan sampai ternyata cuma untuk konsumtif dan akhirnya kita membayar barang yang seharusnya bisa dibayar dengan nilai 1, ternyata mesti kan utang ada bunga dan lain-lain bisa berlipat-lipat kan gitu. Terus tidak lupa tadi kewajiban berikutnya, terutama yang muslim adalah zakat. Nah itu lebih amannya potong di depan, karena itu kewajiban juga. Nah berikutnya yang potong-potong untuk ngatur keuangan adalah skala prioritas ya teman-teman. Ingat, jadi paling gampang ngaturnya untuk pengeluaran adalah prioritasnya dulu. Ada yang kewajiban, ada yang kebutuhan, yang terakhir ada keinginan. Nah balik lagi nih tentang kesadaran ya. Masing-masing orang itu harus sadar tentang itu. Kowe iki wajibmu ngopo urip ning donya. Tadi salah satunya adalah dengan orang tua kalau memang masih ada tanggungan. Pendidikan anak, nyekolahane anak, membimbing anak-anak untuk mendapat pendidikan terbaik, karena itu nanti bekal mereka tuh. Saya ingat dulu ceritanya Mas Sony nih, Ustaz Sony. Beliau cerita tentang pemiliknya warung steak ya, Pak Jody itu. Beliau itu sudah berkomitmen untuk tidak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Jadi ceritanya Mas Sony gitu, yang saya tangkap ya. Jadi semua harta kekayaan tidak akan diwariskan ke anak, karena bagi beliau Pak Jody itu mewariskan kepada anak itu cukup dua. Yang satu adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Karena dia juga manusia. Mereka kan manusia yang nanti bisa cari bekal hidupnya sendiri dengan dua modal itu tadi.
punya iman dan punya ilmu. Kadang-kadang kan kita terlalu panjang pikirnya. Wedi anake engko uripe susah yo mati-matian lah lek golek duit, kadang-kadang sampai lupa kewajiban, lupa mana halal mana haram, itu sekaligus mengingatkan kita juga. Terus yang ketiga, berikutnya ada lagi kata kuncinya ini menarik. Semua akan dipertanggungjawabkan, guys. Ya, dapat dari mana kita duitnya, terus kita pakai untuk apa, sesuk ditakoni kabeh. Jadi itu yang perlu hati-hati, terutama bagi teman-teman yang muslim. Ada beberapa tips tadi yang dibagi sama Mbak Hasanah. Menabung harian, yang kedua butuh kreativitas ya, untuk berbahagia bersama itu orang butuh duit kok, seneng-seneng gitu. Kadang-kadang dengan hal-hal simpel mau ngelaku ngepik karo anak-anak itu ternyata lebih meaningful daripada dadak ditukoni mainan harga ratusan atau jutaan. Kehadiran orang tuanya ngancani ninggalke handphone delete ini ditinggal, jangan mainan HP terus, itu mungkin bermanfaat. Ini yang ngilikne aku juga, wong aku ceklane HP. Ada satu lagi nih yang menarik sebenarnya tadi terkait tentang cerita mobil. Yang cerita Mbak Hasanah sampaikan tuh ada di sini nih, Mbak. Kita buku nih. Ini buku ini Psychology of Money, saya baru baca sampai setengah ini. Nah, Psychology of Money. Oh, ya. Ini cerita tentang ada, ini orang Barat nih perspektifnya, dia bukan orang Islam dan lain. Dia cerita orang itu gumun sama mobil, sama kalau kita pakai mobil bagus, mobil mewah. Orang lain tuh bukan heran sama kitanya ternyata. Ternyata dia heran, dia tuh yang diinginkan adalah piye besok aku naik mobil kayak gitu rasanya gimana ya gitu. Jadi bukan heran sama sopirnya, bukan yang naikin, tapi orang lain tuh ternyata mobilnya, aku besok kalau punya kayak gitu rasanya gimana. Dan begitu dia punya, orang lain pun berpikirnya gitu. Jadi niat kita untuk mengimpresi orang itu ternyata gagal. Karena yang mereka terimpresinya itu baca, mereka terimpresi sama mobilnya, bukan terimpresi sama orang. Mungkin ceritanya agak beda tapi garis besarnya sama. Iya. Nah, ini kesempatan saya buka ke teman-teman, ada waktu 18 menit. Kalau ada yang mau cerita-cerita atau mau sharing-sharing tentang tantangan mengelola keuangan rumah tangga, saya persilahkan. Monggo bisa raise dulu, nanti saya panggil namanya. Saya ikut memoderatori ya. Ya. Silakan. Tak pancing dulu Mbak Sana. Ini kemarin di juga ada yang. Nah, ini monggo Mbak Weni. Keuangannya iki sadurunge Weni iki yo. Iki sing pinter tenan iki pakar. Masya Allah. Hai Wen. Kangen itu ya. Sehat-sehat ya. Masya Allah. Ya. Ini saya serius mau belajar memang. Mau tanya boleh ya Mas Hendri ya? Enggak boleh, Bu. Mumpung ada Hasanah ini. Jadi mungkin kalau boleh dibantu sharing dari Mbak Hasanah, selama ini cara mengatur pengeluaran dari income itu seperti apa? Misalkan berapa persen sih dari income yang untuk kebutuhan hidup? Berapa persen sih yang untuk membahagiakan family katakanlah? Berapa persen sih yang untuk sedekah? Berapa persen sih yang untuk investasi jangka panjang? Ini true story-nya dari Mbak Hasanah aja, kalau selama ini mengatur pengeluarannya seperti apa? Monggo silakan. Matur nuwun Mas Hen. Oke, langsung aku jawab ya, Hen. Kalau aku sendiri jujurly itu aku nggak ada rumus, misalnya dapat dari suami katakan mungkin 10 juta, ya itu nanti 5 juta untuk anak-anak, untuk sekolah dan lain-lain kayak gitu, sebenarnya nggak ada. Cuma yang pertama itu yang jelas ada rumusnya, misalnya aku dapat 10 juta itu langsung dipotong zakat dulu, kayak gitu. Setelah itu misalnya katakan untuk orang tua misalnya 2 juta misalnya, ya udah langsung itu yang jelas pokok-pokok toh, misalnya terus nanti SPP-nya kelima anakku itu dibayarkan, terus habis itu yang pokok-pokok tadi kalau sebentar saya udah tak tutup apa namanya, zakat itu yang 2,5% itu ya wajibnya ya. Iya kalau aku pakainya sing itu Weni, jadi bukan, karena alhamdulillah kami sudah terlepas dari utang, jadi paling pun aku sempat ketika setelah lepas dari utang 40 juta waktu itu, suamiku kan di kantor, ketika misalnya dia mau perjalanan dinas kayak gitu, kadang beliau tidak membawa uang cash, jadi dia bilang aku tetap bawa kartu kredit ini, tapi sekarang ada komitmen, misalnya
ketika harus keluar kota, harus DP hotel katakan 1 juta. Setelah dia gesek kayak gitu, mungkin ntar malam jalan-jalan keluar cari makan, cari ATM terdekat segera dilunasi kayak gitu. Jadi supaya nggak ada beban. Terus habis itu, nah mungkin kalau dari sisi utang kayak gitu. Kalau untuk asuransi, alhamdulillah aku sendiri nggak pakai ke anak-anakku. Jadi modelnya aku nabung yang harian itu, dan aku ada, misalnya katakan, aku bilang ke suamiku nih, aku nggak mau jadi menteri keuangan. Aku tuh udah rempong ngurusi anak 5 tanpa pembantu, udah jadi sopir, udah jadi guru, udah jadi macam-macam kan. Jadi ketika aku minta, aku dikasih ya kayak gitu. Tapi dan insya Allah itu untuk belanja. Jadi mungkin kalau mingguan aku perlu beli bensin sekitar 200-300 ribu untuk mobil dan motor itu. Terus lalu sayur-sayur katakan misalnya per hari piro yo 75 100, nggak nyampe sih sebenarnya kalau masak sendiri. Itu udah 5 anak wareg sehari kayak gitu. Katakan aku misalnya dikasih 1 juta tiap minggu kayak gitu. Nah, ketika aku bisa menyisihkan 200 ribu, 300 ribu, nah itu nanti itu akan kusisihkan sendiri. Nanti kalau modelku sekarang ya mulai dikit-dikit melek emas nih. Ternyata kan nilai emas itu relatif stabil ya. Iya, betul. Kalau dari dulu katakan sejak zaman Nabi itu untuk kurban 2,5 gram emas itu sampai sekarang kan nilainya juga sekitar segituan. Nah, ya itu mulai dikit-dikit. Pertama kali dulu emang nyoba yang 0,05 gram, kan ada yang mini gold itu, lama-lama bisalah dikumpul-kumpulkan nanti jadi 0,5 gram. Nah, contoh ketika ini anak barep ini daftar ke SMA Muhammadiyah swasta kan ya lumayan itu. Terus lihat-lihatlah koleksinya. Oh, kalau memang kayak contoh kemarin, nah itu selain untuk pendidikan, contoh ada keluarga ketika bapakku sakit kemarin juga, kayak gitu tuh bisa dipakai. Jadi nabung lewat emas itu tadi yang posisikan dari pos-pos pengeluaran mingguan kalau aku bilangnya. Jadi nanti aku beli beras itu sekitar 5-10 kilo mungkin untuk seminggu. Ya karena anak limoku kayak lubang hitam mangan kabeh. Mboknya asal masak kayak gitu. Masakan mama enak kayak gitu. Ora perlu jajan, jarang GoFood kayak gitulah. Terus apa ya, belanja sayur ya pakai tukang sayur keliling, dan aku nggak modal yang di, ya pokoknya memberdayakan orang-orang yang di sekitar lah. Jarang banget bisa dibilang aku terakhir ke Superindo mungkin setengah tahun yang lalu kali ya. Tapi kalau mungkin kayak ke Indomaret, kadang pulang sekolah, mama kepingin jajan, tadi aku habis ulangan nilai 100 nih mama kayak gitu. Kadang aku memang ada malah plot apresiasi untuk mereka kayak gitu. Jadi kalau mau ulangan tak siapin nih misalnya 10.000, nanti kamu terserah jajan mau 1 Milo. Jadi kalau anak-anak jajan itu tak batasi. Bukannya mama pelit, mama punya uang, tapi ini cara kalian mengendalikan diri. Kalau semuanya kepengen taruh, kepengen minuman apa itu juga nggak baik. Jadi satu makanan, satu minuman kayak gitu. Gitu Weni. Iya. Berarti malah punya uang dikit tabungin ke emas ya, malah lebih stabil ya. Iya, kalau aku kayak gitu modelnya, Wen. Tapi memang benar sih, Hasanah. Ini mungkin bisa sharing dikit boleh ya, Mas Hen ya? Saya tuh baru aja kemarin tuh Hasanah. Jadi bahwa sekarang itu kalau kita pergi ke Emas Antam, kalau di Jogja itu kan di Jalan Solo ya. Sekarang itu hebatnya beli emas itu udah dibuat seolah seperti tren gitu, kebiasaan yang bagus menurut saya. Jadi bahkan teman-teman mau beli emas 0,1 gram aja ada. Ada. Dan sekarang itu kita beli emas online aja, nanti bisa dikirim dan itu nggak bahaya gitu. Nah, luar biasa menurut saya, bagus banget gitu karena kadang kita butuh apa-apa malah tinggal nyairin aja udah jelas ada gitu kan. Kalau kita bentuk investasinya tanah,
repot juga kadang jadi Iya benar. harus jual gitu kan. Kalau Iya modelnya emas tinggal mau berapa gram itu kan disesuaikan gitu. Keren ya. benar-benar. Nah, Insya Allah kayak Hasanah, gitu saya mau ya. tanya yang tadi tentang zakat ya. Saya takutnya keliru gitu, Hasanah, masih belajar juga ini. Jadi kalau yang 2,5% itu kan dari income. Kalau saya mungkin katakanlah usaha berarti kan dari laba ya, dari Ya, hasil keuntungan profit. bisnis 2,5% per bulan. Itu namanya zakat. Zakat atau sedekah ya, Has ya? Kalau apa beda dengan zakat mal ya? Kalau Kalau saya nyebutnya sebenarnya soalnya sedekah, takutnya iya. salah gitu, salah niat Oh, gitu. Jadi setiap bulan saya tuh keluarin 2,5-10% itu tak sebutnya sedekah gitu. Tapi nanti setiap setahun sekali itu saya keluarkan 2,5% zakat mal. Pas iya. pas apa itu pas Ramadan itu loh. Jadi biar nggak lupa, kalau Iya, iya. teman saya bilang zakat mal itu bayarnya nggak usah bulanan tapi tahunan aja, pas Ramadan dihitung semua gitu. Nah itu Oh, yang dimaksud hasanah zakat 2,5% itu apakah yang saya iya, lakukan itu iya. istilahnya sedekah apa gitu? Takutnya Oh, saya salah. ya, 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 ya. Oke. Sebenarnya mungkin kalau relate dengan urusan agama ini, Freddy lebih cocok kali ya, Fred. Bantuin aku, Fred. Boleh loh, aku tanya beneran loh Iya. ini. Iya, kalau dari perspektifku, aku bilangnya ke suami, kalau zakat itu sebenarnya secara bahasa, secara istilah itu kan dia ada nisabnya, Wajib ya? ada Ya, ya wajib. Iya, Maksudnya iya. sampai aku sendiri ya apa aku buka bukunya agamanya anaknya. Penghasilan setahun setara dengan sekian gram emas Mas. itu wajib dizakati setiap tahun 2,5%. Nah, itu kan di total toh, Wen. Nah, Itu zakat tapi mal ya? zakat mal. Nah, tapi kan kalau misalnya aku tuh apa ya, untuk konservatifku yang sangat mungkin ya, kalau dibilang aturannya memang per tahun, tapi misalnya katakan ya secara simpel sebulan gajinya 10 juta, setahun berarti 120 juta kayak gitu. 120 juta itu kan insya Allah sudah masuk kena nisab zakat ya, 2,5% kali, aku tak ngitung, aku soalnya ya Raisa. 3 Tapi juta. katanya kalau zakat mal itu termasuk aset juga, Has. Misalkan kita punya tanah, Oh iya, nah itu berarti dihitung juga tiap bulan atau gimana ya? kalau 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 cuman untuk dari kami misalnya penghasilan, yang kalau aset-aset besar kayak gitu hmm, itu kami hitungnya tahunan. Tapi kalau untuk oke. penghasilan jadi Oh engko dibedain nek ya? kroso gede makdel ngono to Wen. Kadang ya kalau Mm-mm. suamiku sih kadang dia udah nyisin-nyisin udah dibayarin aja, dan memang ada teman dari Rumah Zakat Indonesia yang ikut Ya. mantau penghasilan suamiku tuh, kadang ngingetin kayak gitu. Pak Enggar ini zakatnya kayak gitu. Terus kalau Hmm. sedekah itu kan ya bisa kapan aja, bisa sejumlah berapa aja kayak gitu kan. Dan kalau zakat itu kan ada akadnya ya, ada akadnya ya. Iya, Jadi iya. oh ini aku zakatkan sekian kayak gitu. Atau misalnya mungkin dapat Dikasihnya juga nggak boleh sembarangan toh, harus kepada, kalau zakat mal kan harus kepada orang yang betul-betul fakir kalau dan kami miskin ya biasanya kalau nggak itu salah ya. lebih itu bisa Wen, kamu langsung misalnya ke eh, apa namanya penduduk desa-desa kayak gitu ya. Oh langsung disalurin ya. Kayak gitu. Kalau model bapakku dulu begitu, kadang eh, bapak dulu punya murid. Nah, muridnya itu lagi dapat tugas belajar ke Australia atau apa kayak gitu. Pak Irfan nitip zakat kayak gitu ya. Sama bapak nanti ada yang itu di dompet dua apa juga ada, di rumah zakat juga ada. Jadi ke tempat-tempat yang memerlukan, atau kalau enggak misalnya karena dulu bapak ya sempat mengawasi beberapa pondok pesantren, dikirim ke situ, atau desa binaan kayak gitu. Iya. Biasanya di BMH gitu, jadi tapi itu tahunan gitu, Has. Makanya saya takutnya Oh apa berarti iya sih yang ya, kalau dari income itu
bukan sedekah tapi zakat ya berarti ya, atau Kalau gimana? kalau aku memang sama suamiku kemarin meniatkannya ya ben ya insya Allah penghasilannya segitu. Jadi ya wis daripada terutang kayak gitu. Oh iya iya Kayak iya. Konservatif, jadi, konservatif lah. Biar konservatif. aman aja ya, Konservatif Hati-hati biar ya. aman. Mbak Konservatif Weni tingkat nambahin dewa. info. Ini Iya. saya sambil browsing di dompet duafa ada kalkulatornya ternyata. Tinggal Oh gitu ngentry ya. aja. Oh. Linknya tak kasih di chat ya. Boleh boleh. Ada oke, zakat oke, penghasilan, ada zakat mal. Tapi setahu saya kalau saya pernah Zakat. diajari itu kalau zakat di perusahaan misalnya ngelola perusahaan itu yang wajib zakat itu individunya, orang Iya. per orangnya. Jadi bukan di atas namakan perusahaannya ya. Dan Bener. saran saya nih ya pengalaman kalau mau mengurangi pajak ke negara itu setor zakat kayak gini itu bisa ke lembaga yang terregister di pemerintah, nanti di SPT-nya bisa tuh zakat tahun ini bayar berapa itu ngurangi dia Oh Iya, tidak iya, penghasilan iya, iya, bisa iya. dihitung di situ. Tapi meletaknya ke individu misal penghasilan setahun sekian juta gitu, terus zakat yang dibayarkan berapa, tapi kalau zakatnya ke masyarakat sekitar nggak ada buktinya ya, untuk pajak nggak bisa dipotong. Tapi kalau untuk yang seperti dompet duafa atau lembaga amil zakat lainnya punya NU atau Muhammadiyah itu bisa diklaimkan di pajak. Tapi ya monggo aja karena kan kita sendiri Iya. mempertimbangkan, yang penting secara kewajiban kita terpenuhi. API sih kalau kata Pak Ustadz itu di sekitar kita aja, bantu orang-orang terdekat dulu katanya. Iya, iya. Ini ada Siap. kalkulatornya kok, ya buat ngitung. Ini yang zakat mal atau zakat? Dua-duanya. Ada zakat Ini ada penghasilan. tab nih. Dua-duanya. Ada penghasilan, ada mal. Kalau di dompet duafa dia zakat malnya setahun sekali apa bulanan juga, Hen? Kayaknya setahun sekali Ada nih ya, dalam kurun waktu Oh, satu ya, kan oke. ada haulnya masalahnya kan. Iya, betul, Oh, betul, Ada betul. haulnya. Kalau yang zakat satunya yang bukan zakat mal itu Penghasilan berarti per bulanan bulan ya? nih. per bulan. Oh, oke. Oke. Siap. Siap, Kayaknya matur besok nuwun Mas Hen. iya bikin sesi sendiri bahas zakat seru ini. Iya, takut salah gitu kan Ya, niatnya. kewajiban. Niat kalau sedekah kan beda, misalnya kita mau Betul. bentuknya kasih Ada akadnya makan gitu tadi. kan. Iya, Beda. betul. Kasih ke tetangga sekitar juga bentuknya nggak harus uang kan, Betul, bisa kasih betul. sembako gitu kalau zakat mal ya. Gitu. Sip. Thank you, Hen. Ye, Terima kasih Mbak Hasanah. Keren. Iya, sama-sama. Teman-teman Mantap. lain ada yang mau nanya? Tadi jawabannya customize ya sebenarnya Mbak Has ya. Jadi masing-masing keluarga tuh proporsi perhitungannya untuk investasi dan lain-lain tuh atau kebutuhan kan karena beda-beda ya tantangannya dan kondisinya kan beda-beda, jadi tantang. Aku izin share sedikit ya, ini sedikit catatan. Kalau saya sama istri itu kebetulan bikin kayak gini nih. Jadi budgeting dulu bikin per bulan. Setahun tuh mau butuh duit berapa aja gitu kan. Anak SPP-nya berapa, uang tahunan, terus untuk les kalau diperlukan. Prioritas kita adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi itu diprioritaskan dulu. Tentunya selain itu kayak apa? Perawatan rumah, kebutuhan kayak tadi Hasanah cerita, transportasi, komunikasi kita grupkan semua di sini. Jadi nanti tahu tuh neracanya, perkiraan estimasinya. Oh setahun ini kira-kira butuh duit saya ini, kira-kira nutup lah. Kalau nggak nutup ya apa? Ya dikurangi pengeluarannya sesuai dengan prioritasnya. Terus arus kasnya juga dibuat, arus kas masuknya berapa. Kayak ngelola perusahaan ini. Nah ini arus kas keluarnya nomor 1 zakat mal sama sedekah diprioritaskan juga di depan wajib. Nah baru lain-lainnya nanti pendidikan dan lain-lain dikeluarkan. Tools ini saya dulu dikasih sama teman, jadi diajari juga sama mereka, sama beliau bahwa paling setidaknya kita punya gambaran nih setahun ini mau seperti apa gitu. Nah nanti kan baru tahu tuh sisanya mau berapa, terus mau misalnya pengen nabung umroh, oh ini sebagian bisa ditabung untuk umroh berangkat tahun berapa nanti ya. Terus pengen misalnya nambah mobil atau upgrade mobil harus seperti apa gitu, ada kewajiban. Itu mungkin toolsnya nanti saya bisa bantu share, ada template-nya Pak untuk ngitung-ngitung budgeting gitu. Tapi saya udah jalankan itu sekitar 3-4 tahun dan sangat membantu. Karena kepinginannya dari sudo, karena ora cukup gitu lek macam-macam gitu kan. Gitu kan. Jadi ya kuwi mau Pak Kiai bilang sing mare urip susah iki sakjane kakean kepinginan karo kakean angan-angan. Jadi bayangke macam-macam pengin macamnya udah dadi ras seneng padahal rezekine diparingi akeh. Kurang lebih bersyukur. Tapi Monggo. kalau buat Hendy harusnya ini dibalik. Jadi keluarga butuh itu. Nah, Hendy
piye carane golek Betul, sing luwih akeh. betul. Belain Terlepas Ridar ini. ya, terlepas itu semua Betul. takdir ya. Iya, Tapi kita karena selalu kebahagiaan istri itu jadi rezekinya suami. Jadi suami itu wajib membahagiakan iya istri. Gitu betul. ya, Has Iya. ya? Ya, Setuju. betul. Jadi Ya. kebahagiaan istri itu masuk di kebutuhan dan Iya. kewajiban Ah, gitu ya, Has ya? Buat Iki- Skincare itu suami 3 ya. bulan sekali update. Iki bapak-bapak tolong dong ngomong belani aku iki, Masya Allah, dikeroyok ibu-ibu. Ada. Tapi saya sepakat, sekarang malah kita bisa ini loh, bisa apa? Menularkan gitu. Kalau Hasanah tadi bilang kan cewek tuh sekarang sukanya kan shopping. Nah, gimana kita tuh sekarang membiasakan shoppingnya itu kalau buat bapak-bapak mau kasih hadiah ke ibu-ibu tuh shoppingnya tuh shopping logam mulia gitu. Bener. Ya kan sekarang kan modelnya macam-macam Ya, capnya bener. itu ya Has ya. Iya. Misalkan model Iki batik lah atau iki apa. bojoku ramelu toh. Tak kasih tips ya, guys. Jadi ini rahasia jangan dibilang ya. Jadi gitu selama ya. beberapa Tak tahun rekam ya. terakhir ini saya kalau ngasih hadiah ke istri itu selalu emas. Entah itu emas batangan, entah itu emas perhiasan. Keren. Batinku kan malah tadi sesuk iso disimpen nek butuh nggo nyekolani anak karo didol. Nggak Licik mau ya. rugi dia. Licik ya. Jadi mau rugi ulang kamu ya. hadiah ulang tahun gitu 2 jam gitu apa. Tuh kok emas wae cincin apa. Sesuk nek butuh lek didol. Iya, benar. Bener kuwi kira. Setuju. Agree. Monggo, ini Mas Aris mau sharing barangkali atau teman-teman iki ora mung forumku karo Mbak Hasan karo Mbak Weni lho, ayo dong ngobrol bareng. Monggo, Mas Aris tak absen dulu. Ayo Mas Aris, piye kabare? Alhamdulillah, saya Mas Hendy. Halo teman-teman semua. Halo. Mau sharing apa Mas Aris nih tentang Gimana ini Mas Aris? perencanaan keuangan? Di rumah, waduh, terus terang, Jogja. enggak di Cikarang ya. Mas Hendy pernah ke rumahku nih, Mas Hendy. Bekasi Iya, ya. dulu pernah. Monggo. Masih di rumah yang lama. Apa ya, kalau aku terus terang nggak punya apa ya Mas Hendy ya, sama Mbak Hasan ini, kayak nggak punya perencanaan keuangan yang detail gitu loh. Jadi kayak hidup tuh ngalir ya. Mungkin aku boleh cerita kali ya, boleh sharing sedikit ya. Iya. Hidupku ini saya ngerasa seperti apa ya, roller coaster lah dia. Jadi itu berawal di tahun, Mas Indi kesini tahun 2014 kalau nggak salah, 2013. Teman-teman cerita. Nah itu aku 2015 itu saya mulai di layoff ya, dari Samsung. Mulai di layoff dari Samsung itu sekitar bulan Juni. Nah dulu itu kebetulan hutangku juga banyak Mbak Asana, banyak. Kira-kira sampai 400-an lah hutangku, yang 400 juta. Nah, ini apa ya, agak spiritual lah ceritanya kurang lebih. Jadi tidak disangka uang hasil layoff itu cukup untuk membayar hutangnya itu, Mas Hendy. Kalau hutang itu dibayar, kira-kira tinggal 13 juta atau berapa? Nominalnya kurang lebih belasan juta lah itu waktu itu. Nah, sedangkan di tahun 2015 tuh lahir anak kedua saya yang umurnya masih mungkin 2 bulan lah, 2 bulan. Biasanya kan kalau kita ke dokter imunisasi ketika kerja kan nggak mikir gitu kan, semua ditanggung lah dan lain-lain. Begitu layoff, otomatis bayar sendiri ya. Wah ternyata imunisasi mahal ya, ratusan ribu waktu itu, bisa 700-800 kali imunisasi ya. Kaget kan. Dari keluarga besar waktu itu mikir, kamu cari kerja dulu baru hutangnya dibayar. Tapi kok saya punya keyakinan ya, ketika hutang saya bayar pasti Allah kasih jalan. Bismillah, bulan Juli 2015 hutang yang sejumlah itu saya bayar pakai uang hasil pesangon ya. Singkat cerita uang saya tinggal 13 juta. Waktu itu ada panggilan kerja di Sidoarjo. Sidoarjo namanya Bu Lili itu, direkturnya telepon saya. Saya tanya, Bu, kalau tes di sana itu ada akomodasinya atau tidak? Ternyata dia bilang, oh tidak ada Pak. Tak kalkulasi itu Mas Indi, Mbak Weni. Oh naik kereta pulang balik sekian, kurang lebih untuk penginapan dan lain-lain habis sekitar 800 sampai 1 juta lah. Terus saya telepon lagi, oke Bu nggak masalah, akomodasi
saya tanggung sendiri, tapi tolong tesnya 1 hari selesai tanpa ada perpanjang. Jadi biaya saya bisa lebih irit. Oke, dia setuju. Singkat cerita setuju, kemudian saya ke sana, habis itu balik lagi. Qadarullah beberapa hari setelahnya ada pengumuman bahwa saya diterima. Tapi ternyata gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diminta. Akhirnya saya tolak. Kemudian nggak lama setelah itu, mungkin sekitar Agustus, saya keterima kerja dengan gaji yang lebih rendah, tapi di Jakarta. Nah, saya bilang ke istri, nggak apa-apa ini saya terima, tapi kita ketemu tiap hari. Kalau yang di Sidoarjo, saya terima gaji lebih besar, tapi tidak ketemu tiap hari. Nah, jadi saya berpikir ketika saya harus ambil yang Sidoarjo, karena dia dikorbankan ya, keluarga jauh, berarti saya harus mendapatkan lebih dari yang seharusnya ada pengorbanan, berarti saya harus dapat lebih gitu. Tapi kalau di Jakarta nggak apa-apa lah. Singkat cerita saya jalani, dan di situ mulai tuh menurut saya miracle muncul ya, Mas Hendy. Tadinya gaji saya tuh di bawah yang saya terima di Samsung, mungkin cuma nggak nyampe 2 tahun ya. Karena ini perusahaan keluarga, ownernya juga yang punya juga pribadi, itu saya bisa naik gaji bisa sampai 3-4 kali setahun. Terus sampai akhirnya gaji saya tuh jauh di atas yang diterima saya di Samsung, Mbak. Mungkin tadi karena saya punya keyakinan ketika hutang saya lunas, saya nggak punya tanggungan dan lain-lain, dan saya berjanji saat itu saya tidak akan ngambil hutang lagi untuk kebutuhan yang tidak perlu. Karena kemarin saya ngambil hutang itu untuk rumah kedua, terus terang, untuk investasi rumah kedua. Nah, sejak itu saya nggak mau ngambil. Kalau saya punya keinginan beli mobil harus cash, beli motor harus cash, atau punya keinginan apapun harus cash. Nah, setelah itu mulai tuh, alhamdulillah gaji saya naik sampai yang dibilang lumayan lah, cukup besar lah bagi saya. Nah, setelah itu di tahun 2019, setelah saya umroh ya, pulang umroh itu qadarullah ada aja masalah di kantor. Singkat cerita ada bentrokan dengan owner, akhirnya saya keluar bulan Agustus. Keluar tanpa perencanaan karena saya daripada nggak nyaman dan lain keluar. Kemudian saya bisnis, jualan lemon, jualan kurma. Qadarullah juga lumayan tuh, beberapa bulan berjalan, omsetnya lumayan lah dan lain-lain. Kena pandemi bulan Maret 2020 ya. Itu orang mulai dibatas-batasin kan. Nah, pas pandemi awal itu karena jualan saya itu herbal, itu omset tiba-tiba melambung tinggi. Tapi cuma bertahan 4 bulan. Nah, habis itu tiba-tiba drop. Mungkin karena orang waktu itu ketika pandemi awal kan dia nggak mikir uang ya, yang penting ada vitamin dia beli. Tapi begitu 4 bulan, mungkin kerasa ya, lebih baik buat makan daripada buat beli vitamin. Setelah itu selesai, akhirnya tabungan kemakan terus tuh, tiap bulan berkurang. Ada tawaran dari tempat yang lama. Cuma untuk di nikel, saya sempat hubungi Mas Hendy kalau mau usaha batu bara buka. Waktu itu saya pernah telepon jenengan ya kalau nggak salah Mas Hendy ya. Itu buka dan dari situ tentang perencanaan keuangan saya hubungkan tuh, saya nggak ada aturan gaji harus sekian nggak sekian. Pokoknya uang yang saya terima harus bisa saya tabung. Dan keinginan anak-anak yang masuk akal ya, itu saya coba penuhi gitu. Kemudian alhamdulillahnya saya kerja lagi sampai akhirnya saya di layoff lagi tuh di bulan Desember 2022. Desember 2021. Nah, kemudian kerja lagi di Mei 2022. Nah, itu qadarullahnya saya harus mulai dari tengah lagi, nggak dari atas lagi. Nah, mungkin karena pengaturan keuangan saya tidak bagus, mungkin saya agak kerasa di sini. Jadi penghasilan yang misalkan tadinya kebutuhan saya segini di angka misalkan 100.000. Ketika penghasilan saya naik, jadi kebutuhan saya di angka 200.000. Padahal sebenarnya ini bisa ditekan. Tapi untuk kembalikan ke 100.000 itu susah, Mbak. Terus terang, saya susah. Paling saya bisa menekan ke angka 120 atau 130 gitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang, saya tekadnya bismillah, kebutuhan utama anak-anak, sekolah, SPP, pokoknya yang utama-utama makan dan lain-lain tuh, termasuk ke orang tua, itu saya utamakan. Nah,
alhamdulillahnya sekarang sih jatuhnya di angka cukup lah, Mbak. Di angka cukup. Mungkin nabung ya bisa lah, tapi nggak besar ya, mungkin 1 atau 2 juta dan lain-lain. Nah, di situ mungkin saya agak apa ya, mengambil pelajarannya, ya harus bisa ngerem, harus bisa ikhlas gitu. Karena kalau kita compare dengan kemarin-kemarin pasti kita, oh kok aku sama ini ya sekarang ya, yang sebelumnya itu. Jadi terus terang saya nggak ada perencanaan ke situ, tapi saya cuma punya gambaran, oh nanti tahun depan anakku mau sekolah SMP, pengennya di boarding school, ya aku harus siapin uang segini. Tapi aku nggak ada Excel kayak Mas Indi itu, nggak ada gini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan, Mas, gitu. Masih bisa jalan ya. Yeah. Mungkin target paling besar adalah naik haji kan. Semua orang muslim kan pengen naik haji kan. Nah itu target goalku yang paling besar ya naik haji sama sekolah yang anak sampai selesai lah, sampai dia kuatnya berapa. Nah, cuma ya itu saya nggak punya perencanaan yang bagus terserang. Jadi kalir aja Mas Indi. Gitu. Ya, Itu cerita saya. Jadi maksudnya apa ya? Ketika kita bener tadi saya setuju sama Mas Indi. Kita tuh kadang pikirnya terlalu jauh. Kalau aku dulu ya harus punya rumah banyak, nanti anak-anak tak kasih satu. Terus akhirnya saya pikir lagi, ngapain kita repot-repot apa ya? Ngatur kekuasaan di Gusti Allah gitu. Orang itu tuh udah dikasih rezekinya sama Gusti Allah anak-anakku. Ngapain aku mikirin anak yang sudah dijamin rezekinya sama Gusti Allah? Ngapain kita pikirin kan? Mendingan kita mikirin kewajiban kita. Oh, kewajiban kita apa? Ya nyekolahin anak, kasih pendidikan. Kemudian kewajiban selanjutnya apa? Naik haji. Itu goalku yang utama sekarang. Sedangkan masalah warisan dan lain-lain, dulu aku mikir juga gitu. Oh, aku harus bisa kasih rumah satu-satu di 2015 sebelumnya aku mikir gitu. Sekarang itu udah hilang, Mas. Udah hilang. Jadi ya berjalan aja, yang penting tidak berlebih, punya uang beli, nggak punya uang ya tahan. Betul. Ya itu sharingku. Itu Mas Indi. Ya, makasih Mas Haris. Ini banyak apa namanya keyword yang bisa jadi pelajaran. Satu, ternyata dengan menutup utang ini mungkin ya efek psikologisnya uripe dadi ayem terus baru dadi dipermudah segala nih. Terus yang kedua, ya hidup itu kadang nggak tentu juga bisa jadi roller coaster, siapapun pasti ngalaminya lah. Ada ya komplit lah, kesulitan dan kebahagiaan itu kan satu paket. Ora iso milih arep bahagia terus kan nggak iso ya. Kabeh digaris. Artinya kita harus siap-siap untuk itu. Nah, konteksnya makanya kita perlu merencanakan tuh seperti itu. Apalagi yang swasta kayak saya gini ya, yang hari tuanya nanti nggak ngerti arep oleh duit pora itu, kayaknya kalau dibekali dan kita sinau ilmu tentang perencanaan keuangan kayaknya cukup perlu jadi biar bisa prepare di persiapan hari tua. Kita tuh ngomong-ngomong udah manula loh, meskipun karena udah 40 manula masuk kategorinya Filines manula. Itu teman-teman. Ada lagi saya kasih kesempatan satu lagi, ini udah mau menjelang malam kayaknya perlu istirahat juga. Kalau ada yang mau sharing-sharing tentang pengalamannya seperti Mas Aris tadi. Atur nuwun Mas Aris. Oke, sampai Mas Indi. Monggo, saya kasih kesempatan 5 menit untuk cerita tentang pengalaman atau mungkin kesulitan golek duit ya arep direncanakan ra iso. Padha oleh aku ya kabeh do sulit. Akeh kacane lek sulit. Gitu. Kalau nggak ada mungkin saya mau nanya teman-teman nih dengan raise hand ya. Saya sebenarnya berencana bikin sharing session kayak gini beberapa sesi ke depan, terutama habis ini mungkin ngomongin tentang ada 2 hal yang sudah di kepala nih. Satu tentang bagaimana melakukan budgeting rumah tangga ya, yang tadi sudah saya tunjukkan template-nya. Jadi setidaknya kita punya ilmunya nih. Oh, kelola aja kayak gini nih. Untuk persiapan ke depan biar lebih tertata. Aku yakin yang dipersiapkan dengan yang tidak dipersiapkan tuh insya Allah itu akan lebih bagus yang dipersiapkan. Ya kan, apapun ceritanya. Arep budal ning masjid wis ngerti engko jam 12 arep adzan. Itu ya wis setengah 12 mulai santai kerjane. Wis mulai cepat-cepat wudu daripada sing tiba-tiba gregep ternyata berangkat ke susu tekan kono mung jadi jamak masuk kan beda kan yang siap dan yang tidak siap. Itu sesimpel itu. Mungkin satu sesi tentang ngomongin tentang bagaimana mengelola budgeting di rumah dan lain-lain dengan tools yang tadi Excel saya sempat tunjukkan. Dan yang kedua yang menarik sebenarnya tentang instrumen investasi, Mas. Benar, instrumen investasi Mbak Weni. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang emas ya. Emas itu sebenarnya salah satu tools saja. Kalau yang pernah saya baca, emas itu bagus untuk dana pendidikan karena dia tidak termakan sama inflasi. Tapi
kalau mau ngomong tentang growth-nya itu masih kurang, ada instrumen Tidak lain yang membuat bisa kaya ya, digunakan. Hen. Betul, untuk jagain. Tapi mungkin lebih tepatnya nanti narasumber yang punya ilmu lebih banyak, kan aku ngerti ini mau moco terus sidik-sidik terus diceritani tok. Jadi ya aku tak praktekkan juga sih sebenarnya. Tapi ya kan lebih baik kalau memang orang yang sudah berilmu yang untuk menceritakan itu. Menora kesasar di jalan yang benar sih, alhamdulillah. Kesasar jalan yang keblusuk repot ya. Chris yo ternyata mau salah jalan mulai ra iso ngepit dituntun gitu. Gitu ya, kira-kira teman-teman 2 sesi ke depan nanti tak atur waktunya. Jadi Yang Chris cerita apa? aku gini loh, bukan kita kan sama-sama yo Suaranya kecil. sama-sama usaha loh, Hen. Heeh. Nah, aku malah pengen dirimu itu getok tular cara menghitung apa mau ya pendapatan dari usaha atau sampai ke budgeting lah, itu kan malah nek iso dirimu ya Narasumbernya Mas Hendy nama. ya mungkin salah satu jenis Mas Hendy atau siapa lah, Mas Sony atau apa lah gitu loh, monggo bebas. Tapi konteksnya mengelola usaha ya, mengelola keuangan perusahaan ya. Weni itu juga pinter loh Weni. Aku wis batin Mbak Weni wae. Aku ki cocoke mau ngedabus ngene iki tok. Ilmune iki aku ora ono. Kabeh wong tawur. Misal dari apa yang kita Saya mau belajar investasi malah sharing laporan keuangan perusahaan. Ya. Tapi Mas Hen, ini mungkin ya, ini saya senang banget ya, kita selain jalin silaturahim, saya tuh senang banget lihat wajah-wajah teman-teman udah lama banget gak ketemu ya. Tapi pertemuan kita dibuka Yohan Wen. Iya. Wah, aku nggak pakai jilbab ya, udah mau bobo ini. Oh baiklah. Jadi mungkin Mas Hen, kalau saya pernah belajar itu kan stepnya itu kalau kita bicara keuangan kan ada 3 kategori. Yang pertama itu survive, yang kedua itu cukup, yang ketiga itu bahagia. Nah, goalnya kita ini kan bagaimana ke arah bahagia ya. Cukup itu maksudnya gini, buat makan masih mikir, besok belum tentu bisa makan, bulan depan belum tentu bisa buat bayar sekolah anak. Nah, itu kategorinya masih survive. Kalau ngawali semua, kalau kita bicara pengelolaan keuangan kan sebenarnya mengawali dari kita tuh harus pinter cari duit kan, intinya itu. Iya, betul. Karena kalau pinter ngelola keuangan, kalau nggak ada duitnya ya nggak ada yang dikelola kan gitu ya. Iya, betul. Itu tema berbeda gitu. Tapi hari ini kan kita belajar kalau sudah ada duitnya, gimana cara ngelolanya kan gitu ya. Tema kita bukan bagaimana mencari duit gitu kan. Nah, tadi kategori pertama kan cukup ya, survive. Nah, yang kategori kedua itu hampir seperti ceritanya Mas Aris tadi, itu cukup. Jadi untuk kebutuhan alhamdulillah cukup. Cuman sekarang kok rasanya stuck ya. Nanti ke depan kita pengen haji, pengen umroh, masa tua nanti mau gimana? Kita nggak mau jadi orang tua yang merepotkan saudara dan anak-anak, katakanlah gitu. Nah, itu bagaimana supaya kita itu bisa berinvestasi. Investasinya apa ya? Kalau cuma ditabungin emas hanya bisa jaga nilai aja, tetapi tidak bisa membuat uang kita lebih banyak. Nah, maka pingin tuh nanti kalau bisa Mas Hen ada sesi berinvestasi gitu, investasi yang betul-betul itu bisa melipat gandakan ada growth-nya lah ya, pertumbuhan lah ya. Iya gitu. Nah, itu untuk kategori di angka bahagia gitu. Bahkan kalau mungkin saya kadang karena mungkin komunitas ya, berteman dengan mereka yang sudah hebat luar biasa, itu obrolannya itu adalah bukan di tingkat yang untuk memenuhi kebutuhan Mas Hen, tetapi ketika besok kita mati, bagaimana caranya supaya kita tuh punya visi akhirat sehingga ada jariah yang terus ngalir gitu. Untuk bikin jariah itu kan butuh cash yang gede gitu. Makanya benar tadi kata Mbak Asana, Muslim itu harus kaya, tapi harus beriman dulu. Jadi ketika tiba-tiba Allah kasih 10 miliar, 100 miliar, itu nggak bingung gitu loh. Dia sudah punya visinya gitu. Nah, maka biasanya itu diajarkan bagaimana punya misi akhirat, yang itu dunia itu udah otomatis ketot. Misalkan Mas Hen pingin apa gitu. Kalau saya tuh baru, ini sharing aja ya Mas Hen ya, saya tuh baru
nemu gitu, nemu ketika Allah nanti satu saat panggil itu, kenapa kamu mau masuk surga? Apa ininya, pertimbangannya gitu kan? Kan mesti ada misi akhiratnya gitu, Mas Hen. Nah, itu macam-macam, bisa ada yang mungkin pengen buat pondok pesantren, kan butuh duit itu. Pengen yang punya bangun masjid, lain sebagainya gitu. Nah, saya juga masih baru belajar ini mengikrarkan gitu, jadi biar kita tuh dipaksa gitu, Mas Hen. Misalkan jadi ahli sedekah umroh gitu kan, berarti kan harus create cash di luar dari yang kita nikmati untuk kita berikan mereka yang belum pernah umroh gitu. Nah, alhamdulillah izin Allah kemarin baru aja saya berangkatkan karyawan umroh gitu, Mas. Alhamdulillah. Ini kan nggak boleh berhenti gitu loh sebagai misi akhirat. Jadi ketika kita minta doa kepada Allah itu minta rezeki banyak, itu kita udah ada proposal gitu loh. Memang kalau Allah kasih rezeki banyak buat apa gitu kan? Jadi ada istilahnya apa ya? Kalau mungkin jeleknya tuh kita bilang kayak ngetrik gitu loh. Ini strategi biar. Makanya benar banget tadi yang ceritanya Mas Aris itu. Ini Mas Hen di kafe po. Suaranya kok ada jenuh-jenuh ini. Iya, disetel kayak musik kayak ngene iki. Lah, tak ada tuh. Kalau kayak sepirano wonge. wes, malam-malam ora ono ridar ya. Bukan gitu. Ini nungguin anak ngeband ini. Belum pulang-pulang. Mantap. Nah, ini makanya saya tuh jadi teringat pesan almarhum mama saya. Kalau dulu ngajarin itu selalu ngajarinnya kalau setiap habis sholat itu ya Allah boleh kita tambahin ya Fatah ya Rozak, berikanlah bukan minta rezeki yang banyak Mas Hen, tapi berikanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, berlimpah. 3 itu selalu diucapkan di dalam setelah habis sholat. Kenapa harus halal? Sumbernya halal, tadi Mbak Hasanah udah sebut kan harus halal. Tapi rezeki yang sudah halal bisa jadi nggak berkah ketika malah kita pakai terjerat untuk riba dan hutang. Maka jadi nggak berkah semuanya. Dan kita minta yang berlimpah. Kenapa? Karena kita pengennya banyak. Biar bisa lebih banyak bantu orang. Biar bisa buat visi akhirat. Gitu sih, saya mungkin bantu Mas Hendy co-host gitu ya Mas Hen ya, co-host untuk merangkum Mas Aris tadi luar biasa gitu. Itu Mas Hen. Oke, makasih Mbak Weni. Jadi tak tampung dulu ya ini, nanti jadi ajang silaturahmi saben sasi mungkin ya. Jadi kalau memungkinkan insya Allah ya. Jadi sinau berikutnya nanti ngomong tentang budgeting, ngomong tentang investasi untuk mewujudkan harapan-harapan yang mungkin saat ini belum terbayang, dan ternyata no yo cara nih untuk kesana gitu. Intinya mencari ilmu sekaligus kan. S3 saya bilang kan, sinau sisan silaturahmi, ya kan. Tak pikir teman-teman cukup dulu ya, ini udah malam, udah jam 21.23. Selamat istirahat buat teman-teman semua, matur nuwun sudah bergabung. Nanti saya mungkin share video rekaman kali ini, tak uploadnya nanti di YouTube, linknya tak kasih ke teman-teman. Jadi buat kenang-kenangan kita juga. Saya mengucapkan terima kasih sekali nih buat Mbak Hasanah yang sudah berkenan berbagi ilmu, mungkin dari amal soleh. Ya, Teman-teman yang lain makasih. Sampai ketemu ya nanti dibikin sesi ya, berikutnya. Mbak ya. Weni juga siap dari narasumber, Krisna juga siap dari narasumber, semua narasumber saling berbagi ya. Mas Topeng, nanti sharing pengalaman kabeh. Siap. Ya. Sesuai kalian masing-masing nanti. Saya cukupkan sekian teman-teman ya. Matur nuwun, selamat istirahat, ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.